Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan teori perkembangan Bronfenbrenner. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Az-Zahra Nisa Ramadhani Halid dengan NIM 11040120100. Selanjutnya ada Diana Vita Ramadhani dengan NIM 11040120104. Berikutnya ada Sultan Fadilah Ardiansyah dengan NIM 11020120088. Yang terakhir ada Komarullah Agustia Jannah dengan NIM 11020120082. Uri Bronfenbrenner lahir pada 29 April 1917, merupakan seorang psikolog Amerika yang lahir di Rusia. Dia terkenal dengan teorinya yaitu Bronfenbrenner Theory atau Ecological System Theory yang berfokus pada 5 sistem lingkungan yaitu makrosistem, mesosistem, exosistem, mikrosistem, dan kronosistem. Baginya, lingkungan ekologis merupakan semacam perangkat boneka Rusia yang ditempatkan dalam suatu wadah bermacam boneka yang lain. Ia mengakui bahwa terdapat 3 level lingkungan ekologi dalam perkembangan psikologi. Katanya, pada level yang paling dalam adalah keadaan lingkungan yang berhubungan langsung dengan keberadaan perkembangan pribadi tersebut. Ia bisa rumah, ruang kelas, atau ruang laboratorium. Yang pertama yaitu pengertian teori adalah secara umumnya analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau dikatakan rasional, empiris atau bisa disebut sebagai kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sementara ekologi diartikan sebagai suatu sistem cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya, yang nantinya teori ekologi yang dirumuskan oleh Uri Bronfenbrenner akan kita ulas dalam slide-slide berikutnya. Sementara ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa diartikan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu fungsi dasar dalam ekologi, meliputi makhluk hidup dalam lingkungannya, organisme atau biotik dan abiotik yang saling berkesinambungan. Keduanya diperlukan untuk memelihara kehidupan agar dapat tercapai keseimbangan, keselarasan, dan keserasian pada alam di bumi. Uri Bronfenbrenner membaginya dalam 5 kategori, yaitu yang pertama mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem, serta kronosistem. Mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan tempat individu hidup, atau bisa dikatakan yang paling kecil dan langsung dihadapi oleh anak, yaitu lingkungan di mana ia hidup dan bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi secara langsung, di mana hal ini mencakup keluarga, kawan-kawan, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Menurut Bronfenbrenner, dalam setting ini individu bukanlah penerima pengalaman yang pasif, tetapi sebagai individu yang berinteraksi secara timbal balik. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas dan memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan ekosistemnya. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu, terutama pada anak usia dini sampai remaja. Subsistem keluarga, khususnya orang tua, dalam mikrosistem dianggap sebagai agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seorang anak, sehingga keluarga berpengaruh besar dalam membentuk karakter anak. Dampaknya, setiap masalah yang terjadi dalam sebuah subsistem mikrosistem akan berpengaruh pada subsistem mikrosistem yang lainnya. Mungkin orang tua akan mengasuh pola anak dengan otoriter atau dengan permisif atau dengan otoratif, sehingga
anak memiliki karakter masing-masing. Begitu pula cara anak bereaksi terhadap orang-orang dalam mikrosistemnya akan mempengaruhi bagaimana memperlakukan anak tersebut. Kemudian kita masuk dalam teori ekologi yang kedua, yaitu mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara beberapa mikrosistem atau hubungan antara beberapa konteks. Mesosistem meliputi interaksi antara mikrosistem yang berbeda di mana seorang anak berada. Pada intinya, mesosistem yaitu suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga, atau keluarga dan sekolah. Contohnya saja yaitu dengan membangun relasi antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, pengalaman keluarga dengan pengalaman bersama kawan-kawan. Yaitu bisa kita ambil contohnya dengan bermain dengan teman sebaya. Dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif dan lain sebagainya. Seperti halnya ketika seorang anak diabaikan orang tuanya, ia mungkin akan mengalami kemungkinan kecil untuk mengembangkan perilaku yang positif terhadap gurunya, merasa canggung dengan teman sekelasnya, dan akan menarik diri dari pergaulan. Yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem berisi tentang keterkaitan antara lingkungan sosial, di mana individu tidak memiliki peran aktif dan konteks individu itu sendiri. Contohnya, pengalaman suami atau anak di rumah mungkin dipengaruhi oleh pengalaman istri atau ibu di tempat kerjanya. Makrosistem merupakan budaya tempat individu hidup. Makrosistem mengkaji tentang peran kebudayaan dalam pendidikan karakter, norma, sikap budaya dan sosial, ekonomi sosial, budaya politik, dan lain-lain. Contohnya, jika suatu kebudayaan masyarakat menggariskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi struktur di mana orang tua akan menjalankan fungsi psikoedukasinya. Sistem lingkungan terakhir adalah kronosistem. Kronosistem adalah pola peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi dari lingkungan sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. Kronosistem bisa berupa perubahan, transisi, dan tingkatan dalam struktur keluarga, status pekerjaan orang tua, perubahan sosial dalam masyarakat seperti ekonomi dan perang, dan mungkin juga melibatkan konteks sosial budaya. Contoh dari kronosistem pertama adalah perceraian. Perceraian ini adalah transisi, contoh dari transisi sebagai perubahan hidup yang besar yang mungkin saja akan mempengaruhi tidak saja hubungan dari pasangan, tetapi juga perilaku anak. Para peneliti menemukan bahwa dampak negatif dari perceraian terhadap anak seringkali memuncak pada tahun pertama setelah perceraian. 2 tahun setelah perceraian, interaksi keluarga sudah tidak terlalu kacau dan lebih stabil. Contoh lainnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti internet, gadget akan membuat anak mahir, nyaman, dan terbiasa menggunakan untuk pendidikan maupun hiburan. Contoh lainnya dari perubahan sosial dalam masyarakat selain perkembangan teknologi adalah maraknya fenomena wanita karir akibat industrialisasi. Fenomena ini telah mengubah kehidupan keluarga, seperti perhatian ibu terhadap anak menjadi kurang karena sibuk dengan pekerjaannya, yang tentunya akan berpengaruh pada perilaku, sifat maupun sikap sang anak. Teori ekologi milik Brun van Brenner ini memang dalam psikologi perkembangan telah mempengaruhi banyak psikolog dalam menganalisa seseorang. Teori ini telah menjadi teori yang penting dan menjadi dasar dari para pembuat teori lainnya. Namun teori ini tak luput dari
adanya kritik yang dilontarkan terhadap teori ekologi karena tidak mencangkup peran aktif dan individu di dalam lingkungannya sendiri. Contohnya, terkadang identitas biologi seseorang seperti usia, kesehatan, jenis kelamin seharusnya dipertimbangkan sebagai lapisan pertama dari sistem dasar ekologi yang tidak resmi. Dengan kata lain, kritik-kritik yang dilayangkan kepada teori ini ada karena kurang memberikan perhatian kepada faktor-faktor biologis dan juga faktor-faktor kognitif dari individu atau yang dalam hal ini adalah anak. Para pemberi kritik menyatakan bahwa teori Bronfenbrenner tidak membahas perubahan perkembangan anak dalam beberapa tahap seperti yang telah dilakukan oleh Piaget atau juga teori yang telah dibuat oleh Erikson. Demikian presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.